Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang dinamika atmosfer dan dampaknya. Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya apa yang melindungi bumi dari panas matahari, hujan meteor, bahkan radiasi berbahaya? Nah, semua itu berkaitan dengan atmosfer. Di video ini kita bakal bahas struktur atmosfer, bagaimana dinamika yang terjadi di dalamnya, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Yuk kita mulai. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Walaupun kita nggak bisa lihat atau menciumnya, atmosfer ini sebenarnya sangat penting. Dia bersifat dinamis, bisa bergerak, berubah, dan punya tekanan yang mempengaruhi cuaca. Atmosfer tidak hanya satu lapisan, tetapi terdiri dari beberapa lapisan dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari lapisan paling bawah hingga paling luar yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Di atas troposfer, terdapat stratosfer yang ketinggiannya mencapai sekitar 40 km. Pada lapisan ini, terdapat lapisan ozon yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Tanpa lapisan ozon, kehidupan di bumi bisa terancam oleh radiasi berbahaya. Dan troposfer sendiri berada di ketinggian sekitar 0 hingga 18 km. Disinilah semua fenomena cuaca terjadi seperti hujan, angin, awan, hingga petir. Selanjutnya ada mesosfer. Di lapisan ini, meteor yang masuk ke bumi akan terbakar karena gesekan dengan udara. Mesosfer berada di ketinggian 60 hingga 80 km. Hal ini membuat bumi tetap aman dari benda kecil di luar angkasa. Di atasnya lagi terdapat termosfer atau ionosfer. Lapisan ini berperan dalam memantulkan gelombang radio sehingga sangat penting dalam komunikasi jarak jauh. Terakhir ada lapisan paling luar dari atmosfer yaitu eksosfer. Di luar sana tidak ada oksigen, tidak ada tekanan udara, bahkan suara pun tidak bisa merambat. Kalau kita bicara tentang astronot, mereka sudah berada di luar lapisan atmosfer yang padat, termasuk melewati eksosfer ini. Dinamika atmosfer sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca dan iklim yang saling berinteraksi. Penyinaran matahari menjadi faktor utama yang menentukan suhu udara di suatu wilayah. Perbedaan suhu ini kemudian mempengaruhi tekanan udara, di mana tekanan udara akan semakin rendah seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Perbedaan tekanan udara inilah yang menyebabkan terjadinya angin, yaitu pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Selain itu, kelembapan udara yang berasal dari uap air hasil penguapan juga berperan dalam pembentukan awan. Awan sendiri merupakan kumpulan titik air di atmosfer yang dapat berkembang menjadi hujan. Curah hujan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti hujan orografis yang terjadi karena pengaruh topografi, hujan zenital akibat pemanasan intensif, dan hujan frontal yang terjadi karena pertemuan dua massa udara berbeda suhu. Dinamika atmosfer memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, baik dari segi positif maupun segi negatif. Dalam segi positif, atmosfer menjadikan oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas.
melindungi bumi dari radiasi berbahaya, serta mencegah meteor mencapai permukaan bumi. Dalam sektor pertanian, informasi cuaca sangat penting bagi petani untuk menentukan waktu tanam dan panen. Begitu pula dalam sektor transportasi, terutama penerbangan dan pelayaran. Kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam menjaga keselamatan perjalanan. Namun, di sisi lain, aktivitas manusia seperti industri dan penggunaan bahan bakar fosil telah meningkatkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida dan metana. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global yang berdampak pada mencairnya es di kutub serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrim seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan dan La Nina yang memicu hujan lebat. Pemirsa, lalu apa itu El Nino Godzilla? Selengkapnya akan disampaikan oleh Prihadi. Silakan Prihadi. Baik, terima kasih Vera. Godzilla, satu kata yang tiba-tiba viral di media sosial dan langsung membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebesar apa sih ancaman ini? Tapi BMKG sudah meluruskannya. Istilah Godzilla tidak ada dalam hasanah klimatologi resmi dunia. Yang ada adalah fakta ini. Kemarau panjang 2026 sudah pasti datang. El Nino masih 50 hingga 60% kemungkinannya. Dan di balik semua itu, laut kita menyiapkan paradoks yang mengejutkan. Seberapa siap kita? Kita ke grafik yang pertama, pemirsa. Kita mulai dari dasarnya dulu. El Nino itu adalah sebenarnya bukan barang baru. Kita bisa melihat gambaran ini adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik hingga timur. Ketika itu terjadi pusat pembentukan awan hujan yang berpindah menjauh dari Asia Tenggara yang bergerak, dan di Indonesia ke bagian apa? Panasnya aja. Kita selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Kenapa tahun 2006 ini lebih berat? Ada 3 faktor yang bekerja bersama, bukan satu faktor. Kita ke slide berikutnya, pemirsa. Faktor pertama adalah La Nina berakhir. Ini kita bisa lihat di grafiknya. La Nina melemah yang hadir sejak Oktober di tahun 2025 sudah resmi berakhir di Februari 2026. Selama ia hadir, curah hujan kita cenderung lebih banyak, kemarau tidak terlalu parah. Faktor kedua adalah dinamika monsun yang lebih cepat, peralihan dari angin baratan ke angin timuran atau monsun Australia terjadi lebih cepat dari biasanya tahun ini. Ini yang secara alami mengawali musim kemarau di Indonesia. Nah, faktor ketiga adalah potensi El Nino yang berpeluang antara 50 hingga 60%. Munculnya Nino kategori lemah hingga moderat mulai di semester 2 tahun 2026. Ini yang dicatat BMKG. Artinya apa? Artinya angka masih potensi, bukan kepastian. Jadi waspada boleh, panik jangan. Yang kita butuhkan bukan kepanikan, tapi persiapan. Atmosfer merupakan lapisan udara yang meliputi bumi dan menjadi bagian penting bagi kelangsungan kehidupan. Secara keseluruhan, dinamika atmosfer adalah cara bumi menjaga keseimbangan. Tanpa adanya pergerakan udara dan distribusi panas ini, wilayah tropis akan menjadi terlalu panas untuk dihuni, sementara wilayah kutub akan membeku secara ekstrim. Atmosfer adalah sistem dinamis yang menstabilkan suhu global dan memungkinkan siklus kehidupan terus berjalan. Tanpa atmosfer, bumi hanyalah sebuah planet mati yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam. Melindungi kualitas atmosfer dari polusi dan gas rumah kaca berlebih adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Lindungi dengan kurangi emisi dan ikuti beberapa info dari lembaga pemerintah yang dipercaya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.